Saya itu emang penasaran sama Islam karena saya tuh justru mau mualaf karena dari semua kitab yang saya pelajarin yang belum pernah berubah dari awal diterbitkan kan cuma Al-Quran ya. Jadi gitu. tahu saya sih. Kalau yang kitab Lukas sudah dirubah-rubah. Sepertinya karena banyak terjemahan baru, terjemahan. Setiap saya ke gereja GBI ya, setiap gereja itu selalu dibagiin kitab baru kan. Gitu. Iya, selalu dibagiin Alkitab. Ini terjemahan baru, tapi isinya tuh kadang nggak ada perjanjian lamanya. Sementara sebelum Perjanjian baru maksudnya. perjanjian barunya aja gitu kan. Dulu GBI. Sempat GBI apa? enggak, kalau papa sih GPIB. Papa Saya GBI. suka gereja kalau di Bali kan adanya GBI, jadi saya Dari Bali, sempat tinggal di Bali. sempat tinggal di Bali. Waktu itu kan saya kayak ini kok apa? Yang nggak diterima lah di rumah lah. Kenapa? Panjang nih kalau diceritain. Ya memang harus panjang. Kalau pendek masih ada aja langsung. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu sempetnya kayak adik saya meninggal. Jadi Adiknya meninggal. adik saya meninggal. Terus? Itu mungkin 2021 pas Covid 2020. 22 atau 2021 21? lah. 21. Nah, adik saya sakit di Jogja, terus saya mengupayakan apa yang harus diupayakan supaya adik saya sembuh, berdoa sama Tuhan, segala macem. Sampai akhirnya tiba-tiba adik saya dipanggil, itu saya kayak pukulan banget buat saya sendiri kok. Adik perempuan kan, ya. Jadi saya kayak nyalahin Tuhan lah, sebenarnya kan emang nggak boleh gitu. Cuma Nyalain Tuhan. iya kayak Berani bener ya? Berapa saudara Lukas? 3. Lukas nomor 1. nomor 1. Berarti adanya 2, yang 1 meninggal, yang bungsu berarti. Bungsu. Oke, terus? Terus saya kayak nyalahan Tuhan kan kayak kenapa sih Tuhan ini, terus sampai akhirnya didengar lah sama papa di rumah. Lu nggak seharusnya lu nyalahin Tuhan gini. Ya gimana loh? Jadilah perdebatan. Nggak direkam waktu itu ya? Enggak, untungnya kalau direkam Pak. Kalau direkam bagus tuh ya, jadi konten nih. Papa marah. Terus? Akhirnya karena di rumah pun jadi kayak hening gitu loh, jadi kayak nggak ada perbincangan apa kan sesama keluarga. Jadi saya putuskan buat, kebetulan dapat pekerjaan juga kan di Bali, jadi saya putusin buat ke Bali. Gitu. Keluar dari rumah untuk kerja, bukan diusir. Ya tipis. Diusir juga. Diusir juga tapi dapat kerja gitu ya. Dapat kerja. Nah kebetulan saya kayak penasaran nih kalau awalnya kayak sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih gitu loh. Sampai akhirnya diajakin lah sama teman. Kok diminum kok? Iya. Karena udah goyang kan, iman juga udah goyang tuh, itu kayak diajakin sama teman ke Pura awalnya. Ke Pura. Oke, terus? Diajakin ke Pura, terus ikut melukat, terus ikut galungan Kuningan gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh nanya sebenarnya Tuhan lu nih siapa sih gitu. Kan banyak nih, maksudnya bukan saya gini, mohon maaf ya. Saya kayak kurang dapet gitu feelnya kayak sebenarnya Tuhannya siapa nih di sini nih, kayak terlalu banyak lah di pikiran saya. Saya keluar lah dari pura itu. Akhirnya ada temen, dia agamanya Buddha. Di Bali juga. Terus? Sama agamanya Buddha, lebih mungkin seumuran Kodoni ya. Terus masuk wihara. Ngapain? Saya mau tahu Tuhannya dia belajar. siapa nih. Iya, Tuhannya dia siapa nih, saya mau tahu. Ternyata Nggak disuruh bersihin itu loh, meja gitu nggak? itu office boy. Terus waktu di wihara sempat nemu patung Dewa Dapur nggak? Ada. Selalu di wihara pasti ada Dewa Dapur dan selalu tempatnya di belakang. Yang kayak gimana bentuknya? Ya bentuknya kayak patung gitu lah, cuman sebutnya Dewa Dapur. Lu nggak lihat ya? Enggak. Lu ke Dewa Dapur kasih makan banyak ntar. Terus? Nah iya, kalau di situ kan kayak mereka kan, saya kalau mau berdoa sama Tuhannya kan harus dupa kayak satu ditaruh di atas, satu di bawah gitu kan. Sempat berdoa pakai dupa gitu. Iya kayak, tapi bukan Tuhan cuma satu gitu ya, saya pikir kan. Kayak saya putusin lagi kayak masih belum dapet gitu. Jadi saya keluar lagi, saya masuk lagi ke agama saya yang lama. Makanya saya sempat tadi tuh masuk lagi ke GBI. GBI di Bali. Saya masuk ke GBI, ikut ikut ibadahnya. Terus mereka kan kayak ngelakuin ini kok bahasa roh. Iya, kayak ini kalau bahasa roh gimana ya gitu, kayak penasaran nih. Lu nggak tanya sama pekerja gereja, ini kalau kursus bahasa roh di mana gitu? Saya belum nanya itu, kalau saya awalnya naik ke teman-teman saya sendiri, karena teman saya sendiri kan juga kayak gitu. Gitu. Iya, saya penasaran tuh,
itu lu ngapain sih sebenarnya gitu kan. Lu bisa ngomong, iya lah ini namanya. Ya. Ya namanya juga kepercayaan kok ya. Terus? Udah oke saya aja tuh. Terus pas balik itu selalu ada pembagian ini kok Alkitab. Setiap balik itu setiap minggu selalu ada Setiap minggu dibagi? Dibagi. Bukan Bible kali, warta gereja kali. Kalau warta kan ini kok. Kalau warta saya tahu tuh, warta tuh kayak ini kan isinya kayak rundown acara renungan gitu kan, kan. Ini dibaginya Bible. Tiap minggu? Setiap minggu. Jadi tapi isinya tuh kalau yang saya baca sih isinya kayaknya sih perjanjian baru sih kok. Perjanjian baru aja. Ya. Oh. Perjanjian baru. Gede kecil? Kecil. Oh, kayak gini ya? Ya kayak gini bukan? Kayak gini-gini? Iya benar. Itu lagi benar. Masih ada? Saya ada masih ada. Masih ada lagi. Ini perjanjian baru, ini juga perjanjian baru. Ini juga perjanjian baru tuh kecil-kecil. Ini kan bisa dimasukin kantong gitu. Ini. Oh, yang ini. Iya. Oh. Itu tuh. Tiap minggu dikasih ini. Setiap minggu. Oh, oke. Lah terus yang minggu kemarin dikasih buat apa? Kalau dikasih lagi? Cuma beda-beda kalau antar sampulnya ada yang dibedain, kayak ada yang bergambar lah. Oh, oke. Kalau yang dewasa. Terus berapa lama di GBI Bali itu? Hampir berapa ya? 2-3 bulan mungkin. 2-3 bulan. 3 bulan. Terus? Akhirnya saya keluar lagi. Tapi itu sambil kerja. Sambil kerja, nah kebetulan posisi saya kan lagi kayak butuh uang banget nih, mentok banget. Butuh apa? Butuh duit. Oh, oke. Itu telepon bapak dong? Itu dia makanya. Gak dikirim? Kres. Oh, keren. Emang enak. Terus? Saya lagi BU nih butuh uang. Akhirnya kan kalau saya orang yang bisa bohong, jadi kelihatan dari muka gitu kalau lagi ada masalah gitu, lu kenapa sih kasih ini? Oh. Bilang temen saya kan anak metal banget nih kok. Oh. Diajak lah udah lu ke gereja gua aja. Oh, gereja lain lagi. Karena saya mikirnya yaudahlah terserah lah. Karena lagi butuh uang kan, jadi saya pikir kalau ketemu orang baru dapat koneksi lagi, dapat kerjaan baru lagi gitu kan. Oh, kirain lu pikir masuk gereja ada yang ngasih duit gitu. Pikiran saya gitu. Nah, akhirnya saya nongkrong lah duduk sama itu, ternyata tuh sekumpulan ini kok bisa dibilang satanis mungkin ya. Hah? Satanis. Gereja setan? Gereja setan. Di daerah lagi. Tuh ada Bible-nya tuh, gereja setan. Saya belum tahu sih isinya sih. Di daerah Legian. Oh. Di daerah Legian. Nah, Ikut kebaktiannya? sempat. Nah, awalnya saya cuma ngumpul kayak ini kok biasa. Terus tiba-tiba karena saya nggak cerita kalau lagi butuh uang. Saya cuma ngeliatin HP, ngeliatin tagihan aja gitu kok. Tagihan. Tagihan nih banyak banget tagihan. Soalnya ada ya segitulah kira-kira. Terus? 9-10 jutaan lah buat bayar kosan, listrik segala macam kan. Cicilan. Terus saya kayak aduh duit dari mana nih ya kan. Terus ditanyain sama ada yang dituain di situ lah. Kayak lu kenapa sih dari tadi ngomong gitu kan. Saya kayak tiba-tiba ngasih ini aja tagihan, saya kayak enggak banyak ngomong kok kayak. Tiba-tiba ini tuh kita kayak lagi nongkrong ini kok, nih patungan nih kita nih. Terus saya butuh 9 juta, ntar patungan nih 2, 1, 3, iya. Terus saya kayak langsung dikasih duit gitu? Iya, mantep banget nih gereja nih. Itu kalau di masjid gitu gak Pak? Ada ngasih lihat tagihan gitu langsung patungan gitu gak Pak? Terus? Iya, akhirnya saya pulang dong. Karena saya mendapatkan, wah bisa bayar ini kan. Ngajakin lah minggu depannya untuk ikut lagi perjamuan kok. Nah tunggu sebentar. Waktu di dalam gereja kebaktian, bener gak sih kalau di gereja setan tuh ada tanda salib terbalik? Terbalik? Iya. Bener? Oke. 3 salib. 3 ya? Kecil, kiri kanan, tengah, besar. Ada pendetanya? Ada kok. Terus pendetanya tangannya gini gak? Gini sih. Gini kali ya? Gini apa gini? Gini gak sih? Oh gitu? Gini gak sih? Iya, bukan gini? Ya gue liat gini gambarnya. Kayak gini deh kayaknya sih. Gitu ya? Seingat lu kasih gini. Terus? Ya. Udah baca-baca, ada beberapa pakai bahasa Inggris, ada beberapa pakai bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong akhir perjamuan, terus dikasih minum kayak anggur gitu kan. Anggur beneran apa sirup? Cuma kalau saya lihat itu bukan anggur kok. Apa? Darah kayaknya kok. Serius? Lebih tepatnya. Tapi saya kan gak mau minum nih. Karena saya gak mau minum, jadi saya tanya ke teman saya. Ini darah. Teman saya pokoknya ngejelasin intinya ini tuh darah dari rumah sakit aborsi. Hah? Iya. Rumah sakit aborsi yang ada di Bali itu. Ini Bapak udah denger belum nih? Baru denger tuh. Terus diminum? Enggak dong. Oh enggak, kirain. Saya gak mau. Karena saya denger itu darah di rumah sakit aborsi, jadi kayak dicampurin. Dia bilang kayak dicampur-campurin perasa lah. Jadi biar ditelan itu udah dicampurin perasa kok. Lu minum aja. Wah enggak deh. Akhirnya
diusir lah saya, kayak disuruh balikin uang yang No lo. kemarin saya balikin. Nah kebetulan Terus? akhirnya karena saya adanya motor di situ, Heeh. ya daripada saya harus di situ, jadi ya saya kasih motornya kok. Motornya kasih gitu. Saya kasih motor saya, udah nih bawa aja deh. Berarti sama aja lu jual motor ke mereka. Iya. Akhirnya saya kerja naik Grab tuh. Oke. Dari situ. Nah, iya. Sorry, itu pas lagi kebaktian gitu, kira-kira ada berapa orang waktu itu di situ? Lumayan banyak sih. Ada mungkin 30-40 kali 30, ya. 30-40 kali Oke. ya. Berapa jam kebaktiannya? Hampir 1 jam kali kok. 1 jam. 1 jam kali ya. Ada musik-musik juga. Oh, ada ritualnya? Ritualnya sih, saya pernah masuk ke gereja Katolik. Ada ini kok, apa yang diasepin gini ya? Oh ini ya, dupa. Iya, kalau dupa kan kayak batang gitu kan. Bukan. Ini Ada dupa. rantai. Iya tahu. Iya kayak gitu. Ada semacam kayak apa? Lampion. Lampion. Di dalamnya ada dupa, dinyalain, dia keluar asap kan. Itu digoyang-goyang begini. Iya. Iya bener. Terus. Sambil dibaca-bacain lah segala macam lah gitu. Itu selama 1 jam tuh ya sama apa ibadahnya hampir mirip-mirip sama ini lah kok. Sorry ya maksudnya bukan nyam-nyamin ya maksudnya. Hampir mirip sama Katolik juga karena ya berdiri waktunya nyanyi, waktu duduk. Oh, ada khotbahnya juga. Khotbahnya juga. Terus waktu khotbah disuruh nyembah setan gitu. Enggak, justru mereka selalu ini kok menyebar ayat-ayat soal apa ya? Kenikmatan duniawi kayak gimana. Pokoknya yang disebarin tuh apa yang kita tanam itu yang kita tuai kayak gitu ya. Kebaikan soalnya mereka mengajarkan kebaikan. Ada kebaikan. Intinya ya gitu. Oke. Belum saya karena baru sekali itu masuk gitu ya. Jadi setelah keluar dari situ ninggalin motor terus saya perdalam lagi agama saya yang sebelumnya Kristen. Karena saya tipikal tadinya tuh saya paling nggak mau masuk Islam jujur. Karena lihat di berita kan Islam kan yang kayak apa demo, banyak banget demo, ada teroris, terus aliran sesat gitu kan. Makanya saya kayak tadinya tuh menolak banget Islam. Sampai akhirnya masuk agama sebelumnya, terus kebetulan lihat konten Kodondi. Konten Kodondi terus kayak menceritakan soal, nah ini sebenarnya saya mau tanya juga nih kok, kayak Yesus berdoa di Taman Getsemani, sujud, terus nggak makan babi, terus dia waktu meninggal dia di kafani, itu aku lihat filmnya, sampai akhirnya dia disalib, bilang Eli lama sabaktani. Eli lama sabaktani. Oh, kira Eli lama sekali gitu enggak? Iya, kelamaan tuh. Terus? Iya, sampai akhirnya baru sebenarnya saya mau tanya tuh kok. Boleh apa coba? Itu kayak sebenarnya ayat di mana sih Kodondi bisa tahu? Itu ada perjanjian baru tuh, buka. Bukan. Yang lagi sujud. Iya dari Matius. Ini lupa nih pokoknya. Ketahuan nih. Lupa. Sering buka Bible pakai ketahuan ntar nih. Matius pasal 26. Saya kalau baca mau udah kayak gini-gini dah. Emang ini sama kayak ini? Sama. Matius 26 ya? Matius 26 ayat 39. Ayat 39. Kebaca nggak di situ? Kebaca. Tulisannya kecil banget soalnya. Ayat 29. 39. Oh yang gede. 22 sampai 39 nih. Masih muda harusnya kelihatan lah. 39 nih. Coba baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, kan berdoa dan sujud kan? Oh iya. Kalau sujud tuh gimana? Kan muka sampai ke tanah. Maka maju sedikit lalu sujud dan berdoa ya. Sujud kan? Iya. Terus? Kalau Yesus berdoa. Yesus nggak makan babi. Matius 5. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat berapa kok? Matius 5 ayat 17, 18. 5 ayat 17. Baca nih kok. Ya baca dong. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya jadi gimana? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Aku datang untuk menggenapi. Kalau tidak meniadakan berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat apa enggak? Enggak. Bukan untuk meniadakan.
Oh iya. Berarti dia hidup di bawah hukum Taurat dong. Iya, Kalau hidup di bawah hukum Taurat berarti boleh makan babi nggak? boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Imamat 11.7 kan bilang nggak boleh. Tapi imamat di situ nggak ada. Terus apa lagi? Em, Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat berarti dia sunat nggak? harusnya disunat. Sunat. Karena Lukas dia- 2. Lukas 2. Ayat berapa kok? Buka dulu Lukas 2. Udah nih ayat. Ya. Kalau nggak salah tuh ayat 21. Ayat 21. Baca juga kok. Iya dong. Udah dibuka ngapain nggak dibaca ya? Saya juga pengen denger sih. Nah, denger Dan, Bang. oke. Terus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, disunat kan? Nah, terus apa lagi? Eh, Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus nggak makan babi. terus saya tuh selalu lihat kalau step browsing, browsing ini deh, Bunda Maria, Bunda Maria. dia tuh selalu pakai kerudung. Hmm. Tapi kenapa umat Kristen nggak pakai kerudung? Ya lu yang harus jawab, kenapa gue jawab? Ya kan? Lu tanya ke bokap atau ke nyokap lu? Nyokap udah gak ada ya? Iya. Sorry ya. Tanya ke bokap atau tanya ke teman-teman Kristen yang perempuan, kenapa lu gak pakai kerudung kayak Bunda Maria gitu? Iya juga. Ya. Oh iya juga gitu. Iya juga maksudnya. Nah gitu. Ada nggak sih ayat soal itu? Kalau ayat Maria pakai kerudung sih enggak, tapi lu bisa buka di 1 Korintus. 1 Korintus. 1 Korintus 1 Korintus berapa nih? pasal 11 Pasal 11 ayat 5 sampai 6. ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, tuh Iya. kalau berdoa nggak bertudung, mendingan suruh cukur katanya. Iya juga sih. Ayat 6-nya coba. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Tuh. Tudung itu ya? Juga ya? Tapi itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Paulus. Paulus. Jadi Paulus sebenarnya juga nggak salah-salah amat. Paulus malah suruh perempuan yang berdoa bertudung. Kalau nggak mau bertudung, cukur rambutnya. Jadi sebenarnya Paulus ini tuh keluar tahun berapa sih? Kok? Keluar kemana? Maksudnya ada Paulus ini ada nulis kitab ini, kitab yang ditulis Paulus ini keluar tuh. Surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 Masehi. Kalau Al-Quran turun? Quran mau turunnya tahun 609 atau 610 Masehi. Jauh bedanya kira-kira 600 tahun. Nah, tapi surat Paulus itu ditulis duluan baru ditulis Markus. Oh, di copy berarti. Bukan, maksudnya penulis Markusnya ini nulis setelah surat-surat Paulus selesai gitu. Oh. 13 surat-surat Paulus sudah selesai, baru Markus nulis gospelnya. 10 tahun kemudian baru Matius dan Lukas nyontek Markus gitu. Jadi kayak nambahin ayat atau enggak sih kalau lebih Nyontek. Menyadur gitulah. Jadi 80% di Matius asalnya dari Markus. 60% di Lukas asalnya juga dari Markus. Setelah itu mereka juga menambah-nambahkan dengan sumber berita yang berada di masyarakat, namanya Q istilahnya. Ya, istilahnya Q itu dari bahasa Jerman, singkatan dari Quell. Quell itu adalah kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata apa tuh Pak dalam bahasa Indonesia? Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Apa kalau dalam bahasa Indonesia satu kata? Ya, hoak. Hoak. Terus? Kabar Apa? sejarah. Legenda bisa? Iya, legenda ya. Bisa. Prasasti gitu. Gosip bisa nggak? Kalau Gosip. Gosip bisa juga. Bisa Nah, juga. Gitu. Jadi itu adalah Matius dan Lukas, penulisnya ya, penulis Matius dan penulis Lukas, mengambil sumber dari Markus, juga mengambil sumber dari Quell atau kabar berita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Baru berarti kalau gitu kan Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 sebelum Masehi, sebelum bait suci orang Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan penulis Lukas
menulis gospelnya, ya kan? Berarti kira-kira tahun 75 sampai tahun 80 Masehi. Yang gospel Yohanes ditulisnya kira-kira tahun 95 Masehi. Oh gitu. Nah. Terus yang mau ditanyain apa lagi tadi? Yesus? Ada sih kok kalau mau ditanyain sih lebih ke ini kok apa namanya? Apa tadi udah kepikiran tuh? Nggak dicatat sih. Nggak, tadi yang Yesus udah. Udah. Enggak masih Yang Yesus dikafani? hubungan soal Yesus juga ya? Ya, yang Yesus dikafani tadi kan belum baca. Belum. Nah, buka Matius. Matius berapa nih? Matius 27. Matius 27. Matius 27 ayat 59. ayat 59. Kopinya diminum dong. Oh iya, siap. Cilacap. Hah, Cilacap. Sering balik emang Cilacap, Pak? Bagus. Ya, setahun sepisan. Tahun pisan. Ya. Ada? Ada. Bacain. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Kok menganyam? Mereka Ayat 59. Oh, ayat 59. Matius 27. Aku dengar 29 tadi. Kata-kata bukan begitu. Coba. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengenapinya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, berarti dikafanin nggak? Iya. Nah, iya. Terus yang Yesus berdoa, Agama apa yang nggak dikafanin? Semuanya Islam. ya kain lenan itu ya kain lenan. Ya. Yang Yesus berdoa, Perlu di Taman Getsemani. coba buka Lukas Lukas. Ayat pasal 6 pasal 6. ayat 12 kalau nggak salah. 12. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Allah. Semalam-malaman apa? Semalam-malaman lagi. Salat tahajud itu. Tahajud berarti dong. Qiyamul Pak, Qiyamul Lail. Ya gak? Iya. Terus kalau Yesus Tuhan, buat teman-teman yang Kristen, Tuhan berdoa kepada Allah gitu. Gimana ceritanya? Nah, ada juga kan kok kalau di Kristen ini kan Gimana? konsep Trinitas ya. Ya. Coba jelasin. Masih ingat gak? Kalau menurut umat Kristen sendiri kan ya konsep Trinitas kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapaknya ini Tuhannya, Yesusnya? Yesusnya anaknya, dia hidup dengan rohnya. Hidup dengan rohnya. Iya gak sih? Lah gak tahu yang lu pahamin gitu. Iya, maksudnya kayak gimana sih konsep Trinitas ini sebenarnya? Trinitas itu bilangnya apa? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi bukan tiga Tuhan, satu Tuhan. Paham nggak, Pak Romi? Enggak paham. Hah? Oh, enggak. Alhamdulillah nggak paham. Gitu. Kalau paham malah bahaya itu. Bilangnya gitu, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Paham, Pak Gus? Enggak paham. Saya tuh sempat debat sama ini kok pendeta. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah nih siapa sih? Dia bilang Yesus. Yesus berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Tuhannya Yesus apa Tuhan? Terus dia kayak kamu usah nanya gitu. iya, Kamu imani saja gitu ya. Iya. Padahal kan sekarang nggak cuma imani saja ya. Ada flash juga ya, Pak? Ada ya. Ada BRI juga. Ada BRI juga ya. Gimana nih? Gimana nih? Kok melenceng gitu. Mancing-mancing sih. Ya maksudnya gitu, pendeta kalau nggak bisa jawab paling bilangnya cuma imani saja. Iya benar. Jangan banyak bertanya gitu. Banyak bertanya malah ditendang suruh keluar gitu biasanya. Dan kenapa isi kitab berubah-ubah kok? Kita apa? Berubah. Iya. Kalau yang namanya berubah itu biasanya karena ada yang namanya pemikiran agama. Pemikiran agama. Ya, pemikiran manusia, pemikiran agama tentang agamanya, pemikiran agamanya dimasukkan ke dalam agama atau dijadikan menjadi bagian dari agama itu. Yang nulis apa nih? Ya orang manusia. Jadi kan zaman dulu orang kalau punya kitab, misalnya Lukas punya kitab begitu, gue pengen punya nih kitab yang sama begini. Caranya gimana? Dulu belum ada printer, belum ada laptop, belum ada listrik, disalin. Nah kalau orang nyalin, dulu belum ada listrik kan, belum ada lampu, pakai lilin, disalin. Bakal salah nggak kira-kira? Kira-kira lah. Namanya manusia. Coba jupen lu coba ngetik
di laptop, ngetik aja satu halaman aja, kira-kira 300 kata. Kira-kira ada yang salah? Ada nggak? yang salah. Ngetik aja ada yang salah, apalagi nulis tangan, apalagi pakai cuma lampu, apalagi bolpennya juga bolpen zaman dulu gimana tuh? Iya. Pasti ada salah kan? Nah, ketika ada salah, kesalahan yang di dalam salinan itu kan disalin lagi sama orang. Salahnya nular nih, bisa nambah malah salahnya. Begitu seterusnya, ya. Jadi pemikiran-pemikiran orang yang membaca salinan-salinan itu, mereka akhirnya punya pemikiran, oh ini harusnya begini. Pemikiran itu ditulis di pinggir halaman. Oh. Di pinggir halaman yang sudah disalin nih, Iya, ya. iya. Setelah beberapa lama disalin lagi, catatan di pinggir halaman itu masuk jadi ayat. Jadi catatan kaki di pinggir halaman bisa naik pangkat jadi ayat. Paham. Nah, itu yang disebut dengan sisipan. Sisipan namanya. Nah, disisipkan. Iya. Berarti makanya kenapa ada ayat tambah-tambahan Iya, berbeda sedikit. Iya. Jadi kadang-kadang orang membaca, ini kok kayaknya kurang lengkap bahasanya, gitu. Ditambahin lagi sama dia, disisipin. Tapi itu di salinan-salinan berikutnya gitu. Itu yang terjadi. Nah ini udah inget nggak kok yang mau aku tanya lagi nih, kayak Kodoni itu pernah bilang, cuma aku belum pernah baca di Alkitabnya kayak Kodoni itu pernah bilang di kontennya Kodoni, kalau Yesus ini hidup dari dia lahir sampai umur 12 tahun ya? Iya. Setelah dari 12 tahun Sampai baru 30. keluar lagi di 30 Iya. tahun. Iya. Itu bisa dibaca di mana Kodoni? Kisahnya dari 12 sampai 30. Iya. Nggak ada. Gak ada kisahnya? Nggak ada. Kalau ada gue juga pengen baca. Oh, terus kenapa ada statement kalau dia bisa dari lahir sampai umur 12 tahun gitu? Nah itu ada ceritanya. Di Lukas. Oh, Di Lukas diceritain dari mulai dia lahir, disunat, diserahkan ke bait Allah, sampai dia pulang ke kampung orang tuanya di Nazaret. Mereka setiap tahun balik lagi ke mana? Ke Yudea, ke bait suci kan. Memang itu udah tradisi mereka. Setiap tahun mereka bolak-balik. Tapi itu cuma sampai umur 12 tahun. Setelah itu tiba-tiba diceritakan Yesus sudah berumur kira-kira 30 tahun. Terus mulai pelayanan gitu, mulai berdakwah lah gitu. Yang 12 sampai 30 nggak ada di situ. mana dia? Nanya gua. Kalau ada mau gua juga baca. Ada beberapa penulis, ya ini penulis beberapa. Dari Rusia malah kalau nggak salah. Ada yang menulis bahwa Yesus selama umur 12 sampai 30 itu pergi ke India. Ke India? India, bahkan sampai ke Tibet. Ya, tapi tulisan dia kan pasti ditentang sama gereja. Oh nggak bener, ditentang lah. Sampai gereja mengirimkan ekspedisi ke Tibet nyari yang disebut dengan tulisan tentang Yesus itu. Nggak ada, nggak ketemu. Udah kan, berarti gereja menganggap bahwa penulis itu hoax gitulah. Oke. Setelah berapa tahun lagi ada ekspedisi lagi yang ke Tibet nyari tulisan itu, katanya ketemu gitu. Jadi diceritakan Yesus ngikut pedagang sampai ke India, bahkan sampai ke Tibet gitu. Nah, dari Tibet pulang ke Palestina, baru dia umur 30, baru dia berdakwah. Ada yang nulis begitu, tapi itu bukan bagian dari Kita. Bible gitu. Itu buku di luar Bible. Gitu doang. Ya kalau sekarang nanya, itu kemana doang? Ya nggak tahu, aku juga. Orang di kitab yang diterima oleh Kristen juga nggak ada cerita itu. Tapi ada pendeta yang bilang begini, dia sekolah katanya. Sekolah. Sekolah sambil bantuin bapaknya nyerut kayu. Iya, Karena bapaknya suka kayu. Nah, iya. Bahkan ada film Ben Hur, ya, ada film Ben Hur. Judul Ben Hur. Judulnya Ben Hur, cari aja. Itu film Ben Hur yang cukup baru loh. Ben Hur itu ketika dia di kota Yerusalem itu dia sempat ngeliat Yesus lagi nyerut kayu. Bener? Tonton aja film Ben Hur. Ada nanti dia ketemu Yesus gitu. Ya tapi kan itu kan cerita di luar Bible gitu. Sudah buat kita juga nggak penting kalau memang di sini nggak ada, udah kita nggak usah cari tahu. Sebenarnya ini ada perbedaan nggak sih kayak isi kitab ini sama kitab kan kalau aku lihat konten Kodoni kan ada kitab-kitab yang tebel gitu. Ya, beda nggak sih isinya? Ini bentar. Dibawain. Aduh jangan ngerepotin nih. Kagak, mau udah taruh sini. Mana? Kan aku minum kok ya? Tuh ini. Minum lah. Memang suruh diminum. Itu udah dibaca semua itu. Ngapain? Buku itu. Enggak, ngapain baca semua. Rajin banget bacain semua. Ini maksudnya. Iya ada persamaan atau ada perbedaan nggak sih? Oke, sekarang gini. Coba lu buka di 1 Yohanes. Cari 1 Yohanes.
5. Lukas, Yohanes. 1 Yohanes, Oh, 1 bukan Yohanes, 1 Yohanes di belakang. Ketahuan jarang baca Bible. Itu iya masalah itu. 1 Timotius. 1 Yohanes. Berikutnya Timotius. Ada Yohanes doang tuh. Ada di belakang 1 Yohanes. Mana sih? Lu nggak percaya sama gue lu. Nih, Yohanes ya? Ada kan? Ada. Yohanes berapa kok? 5 Yohanes 5 ayat ayat 7. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, terus? Ayat 8. Ya, ayat 8. Sampai yang kata di bumi aja. Dan ada 3 yang memberi Kesaksian. kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Enggak sampai yang kata bumi aja. Oh, iya. Dari kata di dalam sorga sampai kata di bumi ada tanda kurung nggak di situ? Ada. Ada. Ini ada kitab nih. Namanya apa nih? Kitab suci Katolik. Katolik. Ini apa nih? Mana? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini dengan pengantar catatan lengkap 2009 dipersembahkan pada siapa tuh? Yang mana kok ini? Umat Katolik Indonesia. Oleh siapa? Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Nah, departemen apa tuh? Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong. Resmi. Coba sekarang lu baca yang di sini sama nggak sama yang di situ? Ya. 1 Yohanes. Yohanes 5 ayat 7. Coba baca sama nggak? 1 Yohanes. Ada berapa? Kecil-kecil banget nih kok. Iya. Yang segini kebaca masuk sini nggak kebaca nih yang ini nih garis merahnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan Terus? ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama nggak sama yang tadi lu baca? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Sama ya? Sama kan? Iya. Nah, ini ada catatan kaki di bawah nih ayat 7 sampai 8. Oh ada jejak ya? Dari kalimat di dalam sorga sampai di bumi. Lo baca nih bagian ayat ini. Ini bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu apa? Vulgata tuh Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Nah, terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Tuh, aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Oh. Terus? Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam. Kemudian apa? Kemudian apa? Halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan Oh, disisipkan. ke dalam. Diselipin berarti kan gitu ya. Ditambahin gitu ya. Nah, terus? Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Nah, oleh penyalin. Terus? Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Coba ulang. Karenanya. Iya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tidak asli apa? Palsu. Nah, lu yang ngomong bukan gua. Iya, juga. Pakai pasti kan? Pasti tidak asli. Pasti tidak asli, betul. Kalau cuma tidak asli aja masih kalah. Pakai apa? Pakai kata pasti. Iya juga. Iya juga. Nah, ini yang ngomong siapa kan? Bible sendiri bukan gua. Lu pasti nggak pernah baca ini kan? Enggak. Nah, karena tidak untuk diperdagangkan. Terus dapet dari mana kok? Ada deh. Ada deh, rahasia ya. Rahasia dong. Nah itu yang lo tanya itu tadi gitu. Nah itu contohnya. Dan ini nggak cuma satu. Ini banyak yang begini. Ya, cuman yang saya tunjukin di sini. Ini ayat yang berhubungan dengan konsep Trinitas. Nggak, maksudnya kenapa? Ini kan udah ditulis nih ya. Kalau ini disisipkan, kenapa bisa dijadiin ayat buat pedoman umat gitu? Ya, itu tadi saya bilang itu adalah pemikiran agama, pemikiran manusia yang dijadikan agama. Oh. Jadi di dalam seluruh kitab ini sebenarnya tidak ada ajaran Trinitas. Bisa jadi ajaran Trinitas karena ada pemikiran agama yang disisipkan. Berarti soal Trinitas ini dikonsepin sama manusia juga? Iya. Iya. Cari aja ayat yang mengajarkan konsep Trinitas selain ayat ini. Gak ada. Kan kalau Trinitas kan harus ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan tiga-tiganya satu. Kalau lu gak bilang satu, belum Trinitas itu. Apalagi kalau cuma sebut Bapa, Firman, atau Bapa apa, cuman Firman dan Roh Kudus baru 2 nih kan belum 3. Iya sih. Yang sempurna kan harus ada tiga-tiganya dan ketiganya satu. Nah ini ayatnya. Yang lain gak ada yang begini.
Yang lain ada nyebut Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi nggak sebut satu. Gitu. Iya. Agak pusing juga ternyata ya. Di, umat kenapa? Kristen ini. Lu kenapa pusing? Nggak pusing kok. Agak pusing ya? Nah, jelas kan? Jelas kok. Apa lagi? Asyhadu? Kalau ada yang Asyhadu. yang sisipan begitu bisa dibilang kitab suci enggak, Kas? Nah, itu kan jadi pertanyaannya itu. Kayak- Kalau dari pandangan saya sendiri di sini aja ditulis kalau karena bagian ini pasti tidak asli, tapi tiba-tiba ada disisipkan dan itu menjadi pedoman yang tidak asli ini ya. Ya saya juga Enggak, ragu pertanyaan Pak gitu. Kuswanto. Kalau ini disebut kitab suci, tapi ada ayat yang tidak asli, bisa nggak kitab ini disebut kitab suci? Meragukan. Baru meragukan. Saya jadi ragu gitu loh kan. Sip. Iya. Nah, ini kan baru satu nih. Kalau ada lagi yang lain, masih ragu juga nggak? Masih ada emang? Banyak nih. Bisa sampai jam 8 nih kalau gue tunjukin satu nih. Gue tunjukin satu aja ya. Satu lagi. Matius 17. Nah, ini. akidahnya dapat kok. Yang di garis Kita juga merah jadi ini. belajar ini. Jadi tahu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini Matius 17 ayat berapa? 21. Baca bawahnya nih yang merah. Ayat ini tidak asli. Oh. Udah kan? Iya. Udah nggak usah baca semua lah. Nih, ada lagi Matius 18 ayat 11. Coba baca. Karenanya anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, ini bawah baca. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli Oh, dan tidak diambil asli dari- lagi. Udah 3 nih. Kenapa dia menjelaskan tidak asli ya kalau itu? Lah memang nggak asli ayatnya. Iya. Karena gini, bagaimana caranya mereka menulis bahwa ini ayat tidak asli? Caranya gimana? Karena kan ada manuskrip-manuskrip yang dipelajarin. Di manuskrip-manuskrip yang kuno, ayat itu nggak ada. Adanya baru di manuskrip-manuskrip yang sudah baru, yang abad-abad 15-16 gitu. Yang ayat abad 4 nggak ada, ayat 16 abad 16 baru ada. Mereka yang nyusun ini bilang kalau di sini nggak ada, di sini ada. Berarti yang ini pasti tidak asli karena di sini nggak ada. Yang zaman dulunya nggak ada, yang baru ada. Berarti kan sisipan. Iya. Awalnya nggak ada jadi ada, gimana? Yang udah 3 nih, masih ragu nggak kalau ini bukan kitab suci? Nggak, saya lebih ke pertanyaan saya kenapa kalau dipikir-pikir ya kenapa lebih ke umat Muslim yang menjalankan Ya, apa yang diperintahkan itu ntar dulu. Ini jadi kitab suci apa bukan kalau banyak yang tidak asli? enggak. Ya udah Harusnya. gitu. Harusnya enggak. Kalau satu tadi kata masih meragukan, ini udah gua kasih 3 nih, masih ada belasan lain yang lain. Waduh banyak. Udah 3 nih, masih ragu nggak kalau ini bukan kitab suci? Ragu jadi kok. Nah udah 3, masih ragu juga. Ragu sih, maksudnya emang. Lah butuh saya berapa biar nggak ragu? Saya tuh jadi meragukan ini. Gitu. Iya, meragukan. Tapi meragukan tadi kan bilang 1 ayat. Ini udah 3 ayat yang tidak asli, masih ragu juga. Jawabannya Lebih ke tadi kan ini kitab ini Bisa. sebut ya apa? Bisa nggak disebut kitab suci? enggak. Nah, sudah, gitu. Udah jelas kan. Masih banyak yang lain yang begini. Kalau lu jawab yang meragukan tadi rancu. Iya, kalau meragukan berarti lu sebagian masih percaya bahwa ini kitab suci. Oh iya, oke. Iya dong. Iya benar. benar. Gitu. Tapi gini ya, kita juga harus jujur ya, bahwa di dalam seluruh ayat yang dalam kitab ini, kita masih bisa bilang bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Ya, masih ada kebenaran yang sesuai atau setara dengan Islam. Tapi kitab ini sudah bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Itu tadi yang ayat-ayat tidak asli. Itulah kebatilannya. Nah, sekarang yang sama dengan Islam yang mana? Nah, kita buka lagi nih. Kita buka nih. Nah, kalau ini perjanjian lamanya. Ingat nggak perjanjian lama? Ingat, Nah, cari ulangan. ulangan kejadian. Aduh, jangan tekuk-tekuk dong. Sorry. Ulangan. Torah. Katolik. Enggak, perjanjian lama itu dari Torah. Iya, tapi Kejadian keluaran. Nah, tuh ada orang di kayak masjid tuh. Perjanjian lama tuh Taurat gitu. Bukan, Pak. justru yang dianut sama Ulangan. agama Katolik sekarang ini. Pasal 6 Pasal 6. ayat 4 tuh yang merah tuh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa Nah, oke, kasih. sampai sini. Sampai situ ya. Dengerin, ini bahasa Ibraninya bunyinya begini. Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, ada kata Ehad. Udah pernah baca Quran surat Al-Ikhlas? Ahad itulah. Ahad. Nah, bacanya gimana? Kul huwallahu ahad. Ini Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama nggak Pak? Sama.
Terjemahan dong. Hah? Terjemahan. Yang mana terjemahan? Ini diterjemahkan dari Al-Quran. Iya. Oh, bukan ini terjemahan dari Al-Quran. Ini ayatnya berbunyinya Adone Elohenu Adone Ehad. Sedangkan di Quran ada ayat Kul huwallahu ahad. Sama nggak Pak? Sama. Sama. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab gitu. Ayat Ayat 19. 19. Itu yang merah tuh. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak sama lam yalid walam yulad? Sama nggak? Iya, sama. Bukan lagi Keluaran. Ini Keluaran Keluaran berapa? pasal 9. Pasal 9. Ayat 14. 14. Coba. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pengawal-pengawalmu, dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Sama nggak? Sama walam yakullahu kufuwan ahad. Sama kan? Sama. Buka lagi satu raja-raja. Satu raja-raja. Buat apa memuat? Memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang mengatasi segala langit nggak muat buat Tuhan gitu. Saking besarnya berarti. Allah. Ada langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya berapa? Banyak ya? Banyak. Lebih dari satu ya? Iya. Di Islam kita berapa Pak? Taunya langit 7 tuh katanya. Besarnya bumi sama langit pertama seperti apa Pak? Mungkin nggak kelihatan ya tuh. Iya, seperti apa? Perumpamannya. Debu. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Iya. Kecil berarti ya? Ya nggak kelihatan lah. Kelihatan ya? Itu bumi terhadap langit pertama. Langit pertama plus bumi tak dibandingkan dengan langit kedua. Langit pertama ini juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Dengan langit kedua. Ini baru langit kedua nih. Belum ketujuh nih. Belum Sidratul Muntaha, belum arsy Allah. Ya, 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy Allah juga sama seperti cincin di padang pasir. Kelihatan. Jadi Allahnya segede apa? Iya. Ya, jadi konsepnya mirip dengan ini. Bahwa langit yang mengatasi segala langit pun nggak bisa memuat Tuhan gitu. Karena Tuhan itu adalah Maha Besar. Besar.